Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin hantu setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua, karena tempat dia berdiam di dalam. Menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah selesai. Pak Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara siap-siap boleh. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Tangkap ini Ustadz. Segera tangkap. Kalau Kapolri tidak bisa tangkap Ustadz Somad, saya tegaskan, kalau tidak kami bergerak dari seluruh penjuru NKRI ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau negara polisi takut, negara ini kita mau harap siapa lagi? Dan tidak ada alasan polisi takut kepada Ustadz yang model begini. Ini kecoa ini. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Selamat malam. Menyikapi kasusnya saudara Muhammad KC, maka kami Laskar Timur Indonesia sebagai bagian dari anak bangsa, kami menyatakan sikap dan menuntut pemerintah. Yang pertama, kami minta agar Polri bertindak adil dan tidak menerapkan standar ganda terhadap kasus saudara Muhammad KC. Sebab sejak tahun 2019 sudah ada laporan kasus yang sama yang dilakukan oleh saudara Yahya Waloni dan saudara Ustadz Abdul Somad. Namun sampai hari ini, tahun 2021, Polri belum menindaklanjuti satupun laporan, baik yang di Mabes Polri maupun di beberapa polda di Indonesia ini. Di sini kami melihat Polri melakukan standar ganda, di mana kasus yang sama yang dilakukan oleh orang dari kelompok minoritas yang dianggap menista kelompok mayoritas, Polri bertindak begitu cepat menangkap dan memproses pelaku. Selain Muhammad KC, Ahok, Meliana, itu adalah bukti orang-orang yang begitu cepat ditindak oleh Polri atas laporan dari kelompok mayoritas. Namun sayangnya Polri terkesan lambat, bahkan membiarkan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad. Intern umat Islam didengar oleh orang lain, dia lapor. Tentu itu baliknya kepada hukum negara yang kita serahkan kepada hukum. Kita tinggal di negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait masalah ini. Kebodohan lain dari Anda yang sangat menyolok itu adalah karena Anda mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun muat di ambulans, ya. Lalu ada simbol salibnya di situ juga. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad.
bukan meneruskan ke Kapolri. Kenapa? Wilayah hukum di Kabupaten Sika ini, wilayah hukum Polres Sika ini juga bisa punya wewenang untuk menangkap siapapun yang melakukan perusakan terhadap sendi-sendi kehidupan beragama di Republik Indonesia ini. Saya berharap hari Senin Kapolres bisa menetapkan DPO atau orang yang dicari oleh kepolisian bagi Abdul Somad di wilayah hukum Kabupaten Sika.